Halo Sagittarius, semoga sehat selalu ya. Kali ini aku akan membacakan terkait keuangan, karir, dan bisnis untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Sagittarius. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi ya. Silakan bagi yang ingin spesifik bisa personal reading. Caranya cek ke bio, di situ ada Tarot with Rain 77. Oke, kita lihat ya, ada pesan apa di bulan Juni terkait keuangan, karir, dan bisnis Sagittarius. Sepertinya Sagittarius ini sebagian besar ya, energi yang ketarik sama aku sedang berada di lingkungan baru ya, atau suasana baru. Oke, aku akan tarik 4 kartu, keuangan dan karir dan bisnis. So far sih kelihatannya cukup baik ya. Di sini lagi-lagi energi feminin berperan ya. Ya, yang aku rasakan energi feminin ini penting ya di bulan Juni, terutama untuk karir ya, pekerjaan, keuangan. Yang aku rasakan Sagittarius ini seperti ada yang mendapatkan bonus ya atau reward, atau juga ada pekerjaan baru, ada project baru, ada hal-hal yang membuat kamu itu exciting. Jadi kamu itu seperti misalnya kalau kamu sudah lama bekerja di suatu bidang atau berada di kantor yang sama gitu ya selama bertahun-tahun, itu kan cenderung membosankan. Nah, tapi di bulan Juni ini seperti ada sesuatu yang baru gitu ya. Oke, Sagittarius, kita lanjutkan ya. Tadi aku off sebentar. Di sini terkait yang baru ya. Jadi selain dapat project baru atau juga mendapatkan hal-hal baru di tempat kerja, yang aku lihat kamu itu seperti upgrade gitu ya. Dan aku juga melihat energi feminin atau memang sosok perempuan ini cukup signifikan untuk Sagittarius di bulan ini. Apakah itu dari lingkungan kerja atau memang dari keluarga? Nah, sosok perempuan atau orang yang berenergi feminin ini akan membawa keberuntungan untuk kamu. Semacam bisa membantu membuka pintu-pintu rezeki kamu gitu ya. Tapi berhati-hati karena ada plus pasti ada minus gitu ya. Yang aku lihat minusnya, kamu akan ada potensi untuk berselisih paham dengan orang ini. Hati-hati dan kalau bisa hindari gitu ya, karena ini akan berefek menutup pintu rezeki kamu. Sekali lagi ini bisa sosok perempuan atau bukan perempuan tapi energi femininnya cukup besar. Orangnya mengayomi, orangnya lembut gitu ya, tapi memang secara prinsip dia itu kuat. Orangnya lembut tapi keras sebenarnya ya, ada keras kepalanya. Jadi berhati-hati ketika kamu berinteraksi. Tapi yang aku lihat kalau kamu bertukar pikiran atau meminta pendapat, orang ini akan objektif. Jadi tidak mementingkan diri sendiri gitu ya. Dia akan membantu kamu melihat segala sesuatunya dengan terang. Nah, jadi sekali lagi ya, untuk bulan Juni ini sebenarnya hanya sedikit ya warningnya. Intinya sih lebih kepada persiapan gitu ya, antisipasi dan juga menghindari. Intinya kamu itu perlu berjalan dengan hati-hati supaya rezeki atau keberuntungan-keberuntungan yang akan datang itu tidak maju mundur gitu ya, atau tidak tertunda. Yang aku lihat seperti itu. Ada potensi tertunda ya kalau kamu mengalami konflik atau bermasalah dengan sosok yang berenergi feminin. Jadi sebaiknya kamu itu bisa juga ya menggunakan energi feminin kamu untuk menghadapi orang ini atau menghadapi pekerjaan kamu secara keseluruhan gitu ya. Jadi jangan terlalu dikejar target, jangan terlalu terburu-buru gitu ya, jangan berlari, tapi ikuti aja ritmenya. Karena memang di bulan Juni ini kan energinya itu yang aku rasakan secara overall gitu ya, keseluruhan hampir semua zodiak itu energinya perlu slow down, perlu
mengikuti irama gitu ya. Jadi bukan yang berpacu dengan melodi, tapi mengikuti irama seperti penari yang fleksibel kayak gitu. Aku juga melihat ya akan ada keberuntungan itu tadi. Jadi kamu pandai-pandai atau banyak mencari di sela-sela atau di mana yang sekiranya kamu selama ini nggak mencari ke sana gitu ya, atau luput dari perhatian kamu, justru di situ kamu akan bisa menemukan keberuntungan-keberuntungan meskipun kecil-kecil. Jadi kamu jangan males atau jangan sungkan ya untuk berinteraksi dengan semua pihak ya, semua golongan, dan juga membantu ya. Di sini pesannya adalah banyak-banyak membantu orang, banyak-banyak mensupport, atau kalau kamu di kantor itu bekerja di bagian support, kelihatannya itu akan ada peningkatan ya, akan ada masalah juga, tapi di balik masalah itu kamu akan upgrade. Kamu akan mendapatkan semacam reward, semacam ibaratnya kamu tuh sudah diuji dulu gitu ya, dikasih ujian, ditempa dulu, tapi nanti kamu akan mendapatkan hasil yang setimpal. Jadi usaha kamu itu nggak sia-sia gitu ya. Banyak-banyak membantu, mensupport orang, maka kamu akan mendapatkan feedback atau balasan yang baik. Kemudian juga yang aku lihat ya, kalau kamu ingin bertahan di tempat kerja yang sekarang, intinya sih masih ada ya, masih ada kesempatan. Ini buat kamu yang mungkin sedang berkonflik ya, atau kamu sudah tidak betah, atau memang kamu bingung gitu ya, ini sebaiknya cari kerja yang baru atau tetap di sini. Aku melihat kalau kamu masih ingin bekerja di tempat ini, itu masih bisa. Tapi yaitu hindari konflik dan juga banyak membantu orang. Hindari konflik dengan orang berenergi feminin dan usahakan kamu mengeluarkan energi feminin. Ini juga terkait dengan orang yang lebih tua ya, jadi seperti senior. Nah, senior ini mungkin ada beberapa gitu ya yang menemui seseorang, apakah itu atasan atau memang sudah lebih senior ya di tempat kerja atau di bisnis. Orang itu memang kelihatannya challenging, tapi sebenarnya dia itu membawa pesan keberuntungan. Jadi kalau kamu bisa mengatasi dia gitu ya dengan kesabaran, dengan kelembutan, maka yang tadi reward itu, artinya kamu itu akan mendapatkan balasan yang baik, itu kelihatannya jalannya seperti itu. Jadi sekali lagi, kelola emosi gitu ya, dan banyak membantu. Kemudian lagi kalau keuangan ya, keuangan di sini sih hampir sama dengan Leo. Jadi baik-baiklah memanage pengeluaran dan pemasukan gitu ya. Yang aku rasakan di sini bedanya dengan Leo, kalau Sagittarius itu pemasukannya ya cukup imbang dengan pengeluaran, tapi pengeluarannya cukup sering. Nah, kalau tidak di-manage atau tidak diatur sedemikian rupa gitu ya, tidak diatur dengan baik, akan ada kebocoran. Karena kan terlalu sering, jadi kadang-kadang tuh ada loss gitu ya, ada yang kelewat atau juga mungkin kelebihan gitu. Makanya yang aku lihat di sini ya, bagaimana kita memanage-nya. Artinya kalau misalkan pemasukannya besar, pengeluarannya memang kecil-kecil tapi banyak gitu. Jadi semacam berimbang. Tapi kalau kamu tidak memanage atau tidak mengontrol, maka akan ada kebocoran-kebocoran yang akhirnya malah besar pasak daripada tiang gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya, ada pesan apa atau ada advice untuk Sagittarius di bulan Juni terkait keuangan, bisnis, pekerjaan gitu ya. Ada romance, wow. Oke. Jadi di sini ya, aku bisa merasakan ya, ada kemungkinan sosok feminin ini gitu ya. Jadi warningnya bukan hanya perdebatan itu tadi, tapi ada romance juga. Nah, ini ada dua hal ya. Apakah yang ibaratnya tuh kan ada ya, tipe yang tadinya tuh kayak nggak cocok, nggak akur gitu ya, atau kesel-keselan,
bahkan sebel gitu sama orang itu, tapi akhirnya malah jadi pasangan kekasih. Tapi aku juga merasakan ya, kalau kamu sudah mempunyai pasangan, ini adalah warning untuk tidak bermain api. Karena ada kecenderungan romansa di tempat kerja atau di tempat kamu usaha gitu ya. Yang aku lihat ya, karena di sini ada whip and broom, ini sebenarnya bukan untuk jangka panjang. Jadi ini menegaskan apa yang tadi disebutkan gitu ya, sosok feminin yang bisa ada clash atau ada sesuatu gitu ya dengan kamu, maka kamu harus berhati-hati supaya tidak menutup pintu rezeki gitu ya. Jadi kan kalau perselingkuhan atau hubungan yang terlarang gitu ya, itu kan akan berimbas ke rezeki kita gitu ya. Jadi rezeki kita itu nanti akan jadi terhambat. Kita tidak akan mendapatkan karunia yang baik gitu ya kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang seperti itu. Oke, semoga ini membantu. Sekali lagi, ini intinya cukup baik ya, hanya ada warning aja. Tapi kalau kamu single, ini bisa gitu ya, bisa kamu prospekin. Namun aku melihatnya kamu jangan terlalu berharap dulu gitu ya, karena aku belum melihat ada hubungan jangka panjang ya. Ini baru awal. Tapi intinya itu tadi ya, kalau yang sudah punya pasangan lebih baik hindari. Kalau yang sedang single dan dia juga single, it's okay, tapi tidak perlu terburu-buru. Oke, semoga membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.